baru melahirkan anak ketiga. Suaminya pergi tanpa jejak. Dihina sebagai janda, ia bangkit demi anak-anaknya, hingga cinta datang dari arah tak terduga. Tapi ketika masa lalu kelam suami barunya terungkap, haruskah ia bertahan atau memilih pergi sekali lagi? Udara pagi itu dingin dan sunyi, seolah dunia ikut membeku bersama hati Nadia yang sedang berjuang di ruang bersalin rumah sakit sederhana. Tubuhnya lemas, peluh membanjiri wajah pucatnya. Tangannya mencengkeram selimut tipis saat kontraksi demi kontraksi menghantam perutnya. Tak ada tangan yang digenggam, tak ada suara lembut menyemangati. Yang ada hanya deru napasnya sendiri dan bidan tua yang bersikap seadanya. Dan akhirnya, tangisan kecil itu pecah, mengiris keheningan, menggema di antara rasa sakit dan kelegaan. Bayi mungil itu lahir dengan suara tangis kuat, seolah tahu ibunya telah melewati neraka untuk membawanya ke dunia. Namun, bahkan sebelum tangis itu sempat menyejukkan hati Nadia, luka baru sudah menanti. Suaminya mana? Tanya bidan itu sambil mengusap bayi dengan lembut. Nadia menahan napas. Air matanya pecah, tapi bukan karena bahagia. Dia menoleh lemah ke arah pintu. Masih kosong, masih sunyi. Dia bilang, ada urusan penting. Jawabnya pelan, hampir tak terdengar. Bidan hanya mengangguk, tak bertanya lebih jauh. Tapi sorot, matanya jelas, penilaian itu tergambar tanpa kata. Nadia memeluk bayinya yang baru dibalut kain putih, mencium kening mungil itu dengan gemetar. Selamat datang, nak, bisiknya. Meski kamu datang ke dunia yang penuh luka, ibu janji akan berjuang. Beberapa jam setelah proses persalinan, pintu kamar itu akhirnya terbuka. Bukan wajah yang dinanti yang muncul, tapi seorang perempuan paruh baya dengan tatapan menyelidik dan sinis. Ibu mertuanya, "Apa kamu sudah selesai melahirkan?" Tanyanya dingin, tanpa basa-basi. Nadia mengangguk lemah. Ia berusaha tersenyum, tapi bibirnya hanya bergerak sedikit. "Arfan mana, Bu?" Tanyanya dengan suara pelan. "Jangan panggil aku ibu," dengan nada menyedihkan begitu. "Kamu pikir setelah punya 3 anak, kamu masih pantas jadi istri anakku?" Kalimat itu menyayat lebih dalam dari luka pasca melahirkan. Nadia menunduk, menggigit bibirnya agar tak menangis di depan wanita itu. "Aku cuma ingin tahu dia kemana." Dia memilih pergi. Dan kamu seharusnya tahu diri. Tak usah mencarinya. Kamu cukup tahu bahwa dia tidak akan kembali. Dek dunia Nadia seakan runtuh dalam sekejap. Ia menoleh ke bayi di pelukannya. Jantungnya berdegup kencang, tidak karena kebahagiaan, tapi karena rasa takut. Takut akan masa depan. Takut akan kenyataan bahwa dia ditinggalkan. "Anakmu ini, jangan harap bisa masuk silsilah keluarga kami. Kamu dan anak-anakmu bukan bagian dari hidup Arfan lagi." Ucapan itu seperti palu godam yang menghantam kepercayaan diri Nadia. Beberapa hari kemudian, dengan tubuh yang belum sepenuhnya pulih, Nadia pulang ke rumah orang tuanya. Rumah kecil di pinggiran kota itu menjadi satu-satunya tempat yang masih bisa memberinya atap. Ibunya membuka pintu dengan tatapan kosong, seolah kehadiran Nadia adalah beban yang terlalu berat. Ayahnya bahkan tak menoleh ketika ia masuk. "Kenapa? Kamu bisa begini, Nat?" tanya sang ibu, kecewa. "Kamu pikir punya 3 anak tanpa suami itu hal membanggakan?" "Aku nggak minta ini, Bu," jawab Nadia lirih. "Aku juga nggak tahu kenapa Arfan pergi begitu saja. Karena kamu nggak bisa jaga rumah tanggamu. Kalau istri itu tahu diri, suaminya nggak bakal kabur." Nadia hanya diam. Ia tahu percuma menjelaskan. Yang dilihat semua orang hanyalah hasil akhirnya, seorang wanita muda, janda dengan 3 anak, yang ditinggalkan suaminya. Tak ada yang peduli bagaimana luka itu terjadi. Malam harinya, Nadia duduk memeluk bayinya yang tertidur. 2 anak lainnya sudah lelap di sudut kamar yang sempit. Cahaya remang dari lampu temaram membuat wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Air matanya jatuh satu-satu, tanpa suara. Ia tak ingin anak-anaknya terbangun karena tangisannya. Dulu, dia percaya pada cinta. Percaya bahwa rumah tangga dibangun di atas komitmen. Tapi nyatanya,
Bahkan di hari paling rapuh dalam hidupnya, suaminya memilih meninggalkannya. Tak ada perpisahan. Tak ada alasan. Hanya jejak kosong dan sisa luka yang mengendap di dada. Namun di tengah derita itu, Nadia tahu, ia tidak bisa tenggelam. Ia harus berdiri. Bukan untuk dirinya, tapi untuk 3 makhluk kecil yang kini menggantungkan harapan padanya. Besok, Dan akan Surai mencari cara untuk hidup. Besok, ia akan menantang dunia yang mencibirnya. Karena hari ini, ia sudah cukup hancur. Dan dari kehancuran itu, ia akan membangun dirinya kembali. Matahari baru saja menyelinap di balik pepohonan ketika Nadia membuka jendela kecil kamar sempitnya. Udara pagi menerobos masuk, membawa bau embun dan suara ayam tetangga. Di sisi ranjang, 2 anaknya masih terlelap, saling memeluk seperti berusaha saling menguatkan dalam dunia kecil mereka. Bayi yang baru dilahirkan Revan, meringkuk di pelukan Nadia dengan napas halus dan wajah damai. Nadia menatap wajah bayi itu lama sekali, seakan ingin menyerap keteguhan dari sosok mungil itu. Tubuhnya masih lelah, perutnya masih sesekali terasa ngilu, tapi ia tak bisa tinggal diam. Dunia tidak akan memberinya waktu untuk pulih sepenuhnya. Ia tahu betul. Saat seseorang menjadi janda, apalagi dengan 3 anak, tidak ada simpati yang datang dengan tulus. Yang ada hanyalah tatapan menghakimi, bisikan lirih yang terasa seperti peluru, dan anggapan bahwa dirinya adalah perempuan gagal, tidak laku, beban keluarga, dan aib bagi lingkungan. Dan benar saja. Langkah pertama Nadia keluar rumah adalah langkah yang mengguncang mentalnya. Ia membawa tas kecil berisi makanan ringan buatan sendiri. Lemper, pastel, dan rissoles yang ia siapkan semalam saat anak-anak terlelap. Belum sempurna bentuknya, rasanya pun masih penuh coba-coba. Tapi hanya itu yang ia bisa saat ini. Ia menenteng bungkusan itu keliling gang, menyapa beberapa tetangga dengan senyum pelan. Namun balasan yang ia terima bukanlah keramahan. Beberapa hanya melirik, beberapa bahkan sengaja menutup pintu sebelum ia sempat menyapa. Itu janda muda yang ditinggal suaminya, kan? Bisik seseorang dari balik pagar rumah. Bisa-bisanya, udah keliling jualan padahal baru melahirkan. Nggak malu ya? Sambung suara lain. Nadia mendengar semuanya. Setiap kata itu seperti jarum yang menusuk ke dalam harga dirinya. Tapi ia tak berhenti. Ia tahu, kalau ia berhenti hari ini karena omongan orang, anak-anaknya akan lapar besok. Dari rumah ke rumah ia tawarkan dagangannya. Dari 10 rumah, hanya 1 yang bersedia membeli 2 risoles. Tapi itu cukup. Ia mengantongi lembaran kecil, dengan hati yang berdebar, bukan karena jumlahnya, tapi karena perjuangan itu sudah dimulai. Sore harinya, saat kembali ke rumah, Nadia mendapati ibunya duduk di teras dengan wajah kaku. "Kamu keliling kampung jualan makanan?" "Iya, Bu. Sedikit-sedikit. Yang penting halal," jawab Nadia hati-hati. "Ibu malu, Nad. Kamu itu perempuan. Duda mana yang mau sama perempuan kayak kamu kalau kerjaannya keliling kampung bawa makanan?" Nadia diam. Ia sudah terlalu lelah untuk menjelaskan bahwa bukan laki-laki yang ia kejar, tapi hidup yang layak untuk anak-anaknya. Orang-orang ngomong macam-macam. Ada yang bilang, "Kamu genit, sengaja pakai baju ketat biar dilirik laki-laki." "Kamu pikir ibu nggak malu dengar itu?" Tubuh Nadia menegang. Ia mengenakan gamis longgar dan jilbab sederhana. Tak ada niat sedikit pun untuk menarik perhatian siapapun. "Bu, Nadia cuma mau bertahan, nggak lebih. Kalau kamu sungguh-sungguh mau bertahan, caranya jangan kayak gitu. Mending kamu minta kerja ke tempat Arfan lagi. Siapa tahu dia mau tanggung jawab." Kalimat itu membuat dada Nadia panas. Air matanya naik ke pelupuk tapi ia tahan. "Dia sudah buang kami, Bu. Dia bahkan gak datang waktu Revan lahir. Laki-laki itu bisa berubah. Mungkin dia cuma butuh waktu." Nadia berdiri pelan, masuk ke dalam tanpa berkata apa-apa lagi. Ia tak ingin memperpanjang luka dengan orang yang seharusnya menjadi sandaran. Malam itu, ketika anak-anaknya tidur, Nadia menyalakan lampu kecil di pojok kamar
dan mulai menulis daftar kebutuhan pokok. Susu untuk Revan, beras, sayur, sabun, dan sedikit uang untuk bayar utang kecil di warung. Kertas itu tampak seperti daftar sederhana, tapi baginya, setiap baris adalah pertarungan. Ia tahu tak bisa terus menjual kue seadanya. Ia butuh pekerjaan tetap. Tapi di mana? Siapa yang mau mempekerjakan janda dengan bayi 3 dan tanpa pengalaman kerja yang layak? Matanya menatap Revan yang meringkuk dalam kain batik lusuh. Hatinya remuk, tapi ia tak bisa membiarkan anak-anaknya hidup dalam celaan. Esok harinya, ia memutuskan untuk datang ke sebuah perusahaan properti tempat temannya dulu pernah bekerja sebagai satpam. Bukan untuk melamar pekerjaan bergaji besar, hanya ingin mencoba keberuntungan sebagai petugas kebersihan, atau apapun yang tersedia. Dengan baju terbaik yang ia punya, ia menggendong Revan dan menggandeng kedua anaknya berjalan menuju kantor itu. Ia tak punya uang untuk ojek, jadi kaki-kaki kecil itu berjalan bersamanya di bawah matahari pagi. Setiap langkah adalah doa. Setiap peluh adalah harap. Dan saat akhirnya ia berdiri di depan gedung besar bercat abu-abu itu, Nadia tahu, ini adalah awal baru yang jauh lebih berat. Tapi ia siap. Karena ia bukan hanya seorang janda, ia adalah seorang ibu. Dan seorang ibu tidak akan kalah oleh cibiran. Gedung tinggi di hadapan Nadia tampak menjulang seperti simbol kesenjangan antara dirinya dan dunia yang ingin dia masuki. Dindingnya rapi, jendela-jendela kaca memantulkan cahaya matahari dengan angkuh, dan di depan lobi berdiri satpam berseragam, lengkap yang menatapnya dengan alis terangkat. Nadia menarik napas panjang. Tangan kirinya menggenggam erat tangan si sulung, dan Revan masih terlelap dalam gendongan kain jarik di dada. Ia melangkah maju pelan. Keringat mulai menetes di pelipisnya. "Permisi, Pak. Saya mau tanya, apakah di sini sedang membuka lowongan kerja?" Tanyanya sopan. Satpam itu menurunkan kacamatanya dan menatap dari atas ke bawah, memperhatikan penampilan Nadia yang jelas bukan bagian dari kalangan berkelas. "Kerja? Bagian apa?" "Apa saja, Pak. Kalau ada bagian bersih-bersih, saya mau. Saya bisa bantu apa saja. Asal halal." Satpam itu tak langsung menjawab. Ia menghela napas lalu melirik ke arah dalam, sebelum kembali menatap wajah letih Nadia. "Tunggu sebentar." Beberapa menit kemudian, seorang wanita berpenampilan rapi dengan name tag bertuliskan Ayu keluar menghampiri. Rambutnya tertata rapi, wajahnya tegas namun tidak galak. "Ibu cari pekerjaan?" tanyanya langsung. Nadia mengangguk cepat. "Iya, Bu. Saya baru ditinggal suami. Saya punya 3 anak, dan saya butuh kerja. Saya siap bantu apapun yang dibutuhkan kantor ini. Bersih-bersih pun gak apa-apa." Ayu menatapnya lama. Ada iba di matanya, tapi juga kehati-hatian. "Kami memang sedang butuh petugas kebersihan tambahan. Tapi kami belum bisa janji apa-apa. Datang lagi besok pagi. Jam kerja dimulai sebelum matahari terbit. Bisa?" Nadia mengangguk cepat. Air matanya hampir tumpah karena syukur. "Bisa, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih." Malam harinya, Nadia duduk di depan kompor kecil, mengaduk bubur tipis dari sisa beras terakhir. Ia tahu besok pagi akan jadi langkah pertama dalam kehidupannya yang baru. Anak-anaknya tertidur di lantai dengan alas seadanya, tapi wajah mereka tetap tenang. Nadia memandangi mereka lama, menyentuh rambut mereka satu persatu. "Maaf, ya, Nak. Ibu belum bisa kasih tempat tidur empuk. Tapi ibu janji, kita akan hidup lebih baik." Namun hatinya tetap bergetar. Ia tahu besok tidak hanya akan melelahkan secara fisik, tapi juga menuntut kekuatan mental. Ia akan masuk ke lingkungan baru yang penuh dengan orang-orang yang mungkin mencibir, menilai, atau mengasihani. Dan ia paling benci dikasihani, tapi ia tak punya pilihan. Hidup harus terus berjalan. Keesokan paginya, sebelum langit benar-benar terang, Nadia sudah berdiri di depan gedung itu lagi. Bajunya bersih meski tak baru, dan Revan ia titipkan pada tetangga yang bersedia dijaga dengan imbalan sedikit beras. Ayu menyambutnya dengan clipboard di tangan.
Kamu langsung mulai hari ini. Toiletnya di lantai 2 dan 4. Ada alat-alat di ruang belakang. Kalau kamu kuat, lanjut. Kalau enggak, ya enggak usah maksa. Nadia mengangguk cepat. Saya kuat, Bu. Dan ia membuktikannya. Seharian penuh, ia menyikat lantai, mengepel, mengangkut sampah, dan menyemprot toilet yang bau. Tangannya kotor, kakinya pegal, dan punggungnya terasa patah. Tapi setiap sudut yang ia bersihkan adalah satu langkah kecil untuk masa depan anak-anaknya. Ketika beberapa karyawan pria tertawa melihatnya menyikat lantai, ia menunduk dan terus bekerja. Ketika seorang wanita dengan sepatu mahal meludah ke lantai tepat setelah ia mengepel, Nadia menggigit bibir dan membersihkannya kembali tanpa berkata apa-apa. Hatinya berteriak, tapi mulutnya terkatup rapat. Karena ia tahu diam adalah cara bertahan, paling kuat yang ia punya sekarang. Sore hari menjelang, saat ia duduk sebentar di belakang gedung, sambil minum air putih dari botol plastik bekas, seorang pria menghampirinya. Wajahnya tenang, matanya tajam namun teduh. Ia mengenakan kemeja putih dengan logo perusahaan di dadanya. "Kamu pekerja baru?" tanyanya singkat. Nadia mengangguk cepat, buru-buru berdiri. "Iya, Pak. Maaf, saya tadi cuma duduk sebentar." Pria itu melambaikan tangan. "Santai saja. Saya bukan atasan langsung kamu. Saya cuma... kebetulan lihat kamu dari lantai atas. Kamu Nadia ya?" Nadia terkejut. "Iya, tapi Bapak kenal saya?" "Nama kamu tadi dibicarakan oleh Bu Ayu. Katanya kamu ibu 3 anak dan tetap mau kerja keras." Nadia tersenyum kecil, bingung harus merasa bangga atau malu. "Terima kasih, Pak." Pria itu menyodorkan tangan. "Saya Reza. Saya salah satu direktur di sini. Kalau kamu butuh bantuan atau kesulitan kerja, bilang ke Bu Ayu. Dia bisa sampaikan ke saya." Nadia menatap tangan itu dengan ragu, lalu menjabat perlahan. Sentuhannya hangat, berbeda dari tangan-tangan lain yang selama ini hanya tahu menekan dan meremehkan. "Saya akan ingat itu, Pak. Terima kasih." Dan saat Reza berjalan pergi, Nadia tidak tahu bahwa langkah kecilnya hari ini akan membawanya pada kisah yang jauh lebih besar. Kisah yang tak hanya soal kerja, tapi juga tentang cinta yang tak terduga. Dan luka lama yang akan kembali membuka luka yang baru. Tapi untuk hari ini, ia hanya ingin pulang, menemui anak-anaknya, dan membuktikan pada dunia bahwa seorang janda bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari kebangkitan yang sebenar-benarnya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Nadia kembali melangkah ke kantor tempatnya bekerja sebagai petugas kebersihan. Suara langkah sepatunya menyatu dengan gemuruh kendaraan kota yang belum sepenuhnya ramai. Tangannya memegang erat sapu dan alat pel, dan wajahnya tampak lebih tenang dibanding hari sebelumnya. Ada keteguhan di sana, meski tubuhnya masih letih, dan luka-luka kecil di telapak tangan belum kering sepenuhnya. Namun, dalam hatinya, tumbuh sesuatu yang berbeda, harapan kecil yang baru. Semua berawal dari pertemuannya dengan Reza kemarin. Nadia bukan tipe perempuan yang mudah berharap. Hidup telah mengajarkannya untuk berhenti menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, apalagi pada lelaki. Tapi ada sesuatu dari cara Reza menatapnya, tenang, penuh hormat, dan tidak merendahkan, yang membuat hatinya bergetar. Di lantai 2, Nadia tengah membersihkan ruang pantry ketika suara langkah berat terdengar di belakangnya. Ia menoleh dan melihat Reza berdiri di ambang pintu dengan 2 gelas kopi dalam genggamannya. "Masih pagi tapi kamu sudah kerja sekeras ini," ucap Reza, menyodorkan segelas kopi. Nadia terdiam sejenak, lalu menerima kopi itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak biasa minum kopi pagi-pagi." Reza tersenyum. "Anggap saja sebagai penyemangat. Saya juga tidak biasa kasih kopi ke orang lain, jadi ini pertama kali." Nadia terdiam. Ada keheningan yang aneh, namun tidak membuat canggung. Ia menyeruput sedikit kopi itu, dan entah mengapa, ada kehangatan yang mengalir dari tenggorokannya sampai ke dada. "Mbak Nadia?" Nadia mendongak pelan. "Iya, Pak. Kamu tahu nggak, waktu saya pertama kali kerja di sini, saya juga pernah bersihkan lantai."
Nadia nyaris tersedak. Bapak? Iya. Saya dulu anak magang, dikasih kerjaan bersihin gudang, ngepel lantai, bawa-bawa dokumen. Saya tahu rasanya diremehkan. Nadia menatap pria itu lebih lama kali ini. Wajahnya bersih, sikapnya tenang. Tak ada aura kesombongan seperti lelaki yang biasa berada di posisi atas. Makanya saya bisa lihat ketulusan kamu. Jarang ada orang seperti kamu yang masih bisa tegak berdiri meski dihancurkan keadaan. Nadia menunduk, mencoba menahan gejolak di dada. Ucapan itu menyentuh tempat paling dalam dari luka-lukanya. Hari-hari berikutnya, Reza sesekali muncul di sela waktu Nadia bekerja. Tidak sering, tidak pula terlalu mencolok. Hanya obrolan ringan, kadang sekedar sapaan atau titipan roti untuk anak-anak Nadia. Namun bagi Nadia, kehadiran Reza seperti jembatan di antara jurang yang selama ini ia rasa tak akan pernah bisa ia lewati. Jurang antara dirinya yang hancur dan dunia yang masih bisa menawarkan kebahagiaan. Ia mulai menunggu pagi. Menunggu sapaan hangat dari Reza. Menunggu percakapan singkat yang selalu memberi energi. Tetapi ia tahu batas. Ia tak ingin menggantungkan harapan, dan apalagi memberi celah untuk dibicarakan orang. Dunia terlalu kejam bagi janda seperti dirinya. Satu senyum pada lelaki saja bisa diartikan macam-macam. Namun, dunia ternyata lebih cepat dari prasangkanya. Nad, kamu deket sama Pak Reza, ya? Tanya salah satu petugas administrasi dengan senyum penuh sindiran. Nadia menghentikan langkahnya. Maaf, maksudnya, kemarin aku lihat kamu dikasih kopi. Terus katanya kamu suka ngobrol sama dia di pantry. Yang lain ikut menyambar. Hati-hati, Nat. Jangan sampai dikira mancing perhatian atasan. Kamu kan? Ya, janda. Orang bisa salah sangka. Ucapan itu seperti cambuk. Nadia membeku, lalu tersenyum kecil dan berlalu tanpa menjawab. Tapi hatinya remuk. Lagi-lagi, statusnya menjadi celah yang mudah untuk dijadikan bahan gosip. Malamnya, ia duduk di dekat anak-anak yang sudah tertidur. Tatapannya kosong, pikirannya bergulat. Ia ingin berhenti, ingin kembali menyendiri dan tak berharap apapun. Tapi ada suara kecil dalam dirinya yang berbisik bahwa tidak semua laki-laki seperti Arfan. Tidak semua akan pergi saat ia sedang hancur-hancurnya. Dan Reza, ia mulai menunjukkan bahwa dirinya berbeda. Beberapa hari kemudian, Reza kembali mendekati Nadia, kali ini di halaman belakang kantor saat sore menjelang. Ada yang ganggu kamu belakangan ini? Tanyanya langsung. Nadia menunduk. Tidak apa-apa, Pak. Saya bisa hadapi sendiri. Reza menatapnya dalam. Kamu bisa bilang ke saya kalau ada yang memperlakukan kamu tidak adil. Posisi kamu di sini sama berharganya dengan yang lain. Nadia menelan ludah. Saya takut bikin Bapak repot. Orang-orang sudah mulai bicara yang tidak-tidak. Saya tidak peduli omongan orang, Nadia. Yang saya peduli adalah kamu dan anak-anakmu bisa hidup dengan tenang. Hening. Lalu, dengan pelan, Reza berkata, kalau saya bilang, saya tertarik sama kamu akan menjauh. Dunia Nadia seperti berhenti berputar. Ia menatap pria itu lama, mencari kebohongan di balik sorot matanya. Tapi yang ia temukan hanya ketulusan dan luka samar yang tersembunyi dalam tatapan itu. Pak Reza, bukan karena kasihan. Saya ingin mengenal kamu lebih jauh kalau kamu izinkan. Saya tahu kamu bukan perempuan yang gampang jatuh cinta. Tapi saya bisa tunggu. Nadia mengatupkan bibirnya. Hatinya bergetar hebat. Ia ingin percaya. Tapi ia juga takut, karena setiap cinta yang datang sebelumnya berakhir dengan luka yang menyakitkan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya setelah ditinggalkan dan diinjak-injak, Nadia membiarkan hatinya membuka sedikit celah. Celah untuk harapan, celah untuk kemungkinan baru. Namun, ia belum tahu bahwa jalan yang akan ia tempuh bersama Reza ternyata tidak seindah awalnya. Karena cinta yang tumbuh di atas luka lama, seringkali membawa luka yang lebih dalam lagi. Cinta bisa datang diam-diam, tanpa suara, tanpa janji manis, hanya melalui tatapan yang tak disengaja, sapaan sederhana, dan perhatian kecil yang membuat dada berdebar tanpa sebab. Begitulah yang kini mulai dirasakan Nadia.
Hatinya mulai terbiasa dengan kehadiran Reza, dan meski ia mencoba menahan diri agar tidak terlalu larut, perasaan itu tumbuh begitu saja. Pelan tapi pasti. Reza juga tak lagi menyembunyikan ketertarikannya. Ia mulai lebih terbuka, bahkan pernah mengantar pulang Nadia saat hujan turun deras dan angkot terakhir tak kunjung lewat. Di dalam mobil itu, untuk pertama kalinya, Nadia merasa dilindungi. Bukan sebagai beban, bukan sebagai tanggung jawab, tapi sebagai perempuan yang dihargai dan dianggap berarti. Tapi dunia tidak akan membiarkan kebahagiaan datang tanpa harga. Sore itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat, Nadia diajak Reza ke sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Tempatnya tenang, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota, seolah sengaja dipilih agar mereka bisa berbincang tanpa diganggu pandangan orang. Tempat ini favorit saya kalau lagi butuh ketenangan, ujar Reza sambil mempersilakan Nadia duduk di seberang. Nadia mengangguk, mengamati sekitar. Lampu gantung temaram, kursi kayu dengan bantalan empuk, dan aroma kopi yang menyelimuti ruangan. "Mbak Nadia," ucap Reza, kali ini dengan suara lebih serius. "Saya ingin kamu tahu bahwa saya tidak main-main. Saya sudah berpikir cukup lama. Kalau kamu bersedia, saya ingin menjadikan hubungan ini lebih dari sekadar pertemanan." Nadia membeku. Hatinya berdegup tak karuan. Ia tahu perasaan ini tak bisa disangkal lagi, dan ia pun tak mau terus bersembunyi dari kenyataan. "Kalau saya bilang, saya juga ingin mencoba. Bapak masih yakin?" Reza menatapnya dalam, lalu tersenyum pelan. "Sangat." Dan di saat itulah, harapan baru dalam hidup Nadia akhirnya resmi tumbuh. Namun, pada hari yang sama, seseorang dari masa lalunya kembali muncul. Beberapa hari kemudian, saat Nadia hendak menyapu ruang lobi lantai bawah, ia melihat wajah yang membuatnya terhenti seketika. Arfan, lelaki, itu berdiri di depan meja resepsionis, mengenakan jas rapi. Wajahnya masih sama, tapi kini terlihat lebih percaya diri dan lebih dingin. Jantung Nadia serasa berhenti berdetak. Ia mundur satu langkah. Tubuhnya gemetar. Apa yang dilakukan Arfan di sini? Seketika itu pula, Arfan menoleh dan matanya membelalak saat melihat Nadia. "Nad?" Nadia membalikkan badan, berpura-pura tidak mendengar. Ia bergegas masuk ke gudang alat di belakang, berusaha mengatur napas yang kini mulai tidak beraturan. Tapi belum sempat ia menenangkan diri. Pintu gudang itu terbuka dan sosok itu berdiri di ambang pintu. "Aku nggak salah lihat. Kamu kerja di sini?" Nadia menunduk. "Apa urusanmu? Kenapa kamu nggak bilang kalau kerja di kantor Reza?" Nadia mendongak, menatap langsung wajah lelaki yang pernah menghancurkannya. "Kenapa? Kamu takut reputasi kamu rusak karena aku sekarang kerja di tempat yang sama dengan bos kamu?" Arfan terlihat gugup, tapi tetap menyembunyikannya di balik senyum sinis. "Nad, kamu nggak ngerti. Reza itu..." "Kamu pikir aku peduli?" potong Nadia tajam. "Kamu yang pergi. Kamu yang tinggalin aku dan anak-anak waktu aku baru lahiran. Kamu bukan siapa-siapa lagi buat aku." Tapi Arfan tidak mundur. "Kamu pikir Reza itu orang baik? Kamu tahu nggak dia itu siapa sebenarnya?" Perkataan itu membuat Nadia menggigit bibir. Ia menatap Arfan dengan penuh curiga. "Maksud kamu apa?" Arfan tertawa kecil, getir. "Kamu ingat waktu aku dipecat dulu dari kantor lama? Kamu pikir itu karena aku lalai? Bukan. Itu karena Reza." Nadia membeku. "Dia yang laporin aku ke direksi. Dia yang buat semua bukti. Dia yang dorong biar aku dikeluarkan. Semua karena dia tahu aku selingkuh dari kamu. Dan dia tertarik sama kamu sejak dulu." Napas Nadia tercekat. "Kamu bohong. Dia pura-pura nggak tahu kamu istriku dulu. Tapi dia tahu, Nad. Dia tahu dan tetap lakukan semua itu. Dia nikmati kehancuran rumah tangga kita. Dan sekarang dia datang, lagi ke kamu, pura-pura jadi penyelamat." Dunia Nadia serasa runtuh untuk kedua kalinya. Ia berdiri, mencoba menahan gemetar di lututnya. "Keluar. Jangan pernah muncul di hadapan aku lagi." Arfan melangkah mundur.
Tapi ucapannya terakhir menancap, kuat. Kalau kamu pikir kamu lagi jatuh cinta sama pahlawan, kamu salah. Kamu jatuh cinta pada orang yang sama yang hancurin hidupmu. Malam itu, Nadia duduk termenung di sudut kamar. Anak-anak telah tertidur, tapi pikirannya bergemuruh hebat. Kata-kata Arfan berulang di kepalanya. Benarkah Reza tahu siapa dirinya sejak awal? Benarkah Reza adalah penyebab semua kehancuran itu? Tapi bukankah Reza selama ini selalu tulus? Nadia merasa terjebak. Ia ingin percaya pada Reza. Tapi luka masa lalu membuatnya ragu untuk kembali memberikan seluruh hatinya. Keesokan harinya, saat Reza menghampirinya seperti biasa, Nadia tidak menyambutnya dengan senyum seperti biasanya. "Pak Reza," katanya, pelan. "Saya perlu waktu." Reza terdiam. "Ada apa, Mbak Nadia?" "Ada hal dari masa lalu yang belum selesai. Dan saya harus tahu kebenarannya, sebelum semuanya terlambat." Reza menatapnya dalam, seperti tahu apa yang dimaksud Nadia. Dan di balik tatapan itu, untuk pertama kalinya, ada ketegangan yang sulit disembunyikan, karena masa lalu yang mereka kira telah terkubur, ternyata baru mulai mengungkapkan wajah aslinya. Malam merangkak pelan, namun tidak satu pun rasa kantuk yang datang menghampiri Nadia. Di atas kasur kecil yang hanya muat untuk 2 anaknya, ia duduk bersandar pada dinding, memandangi langit-langit yang gelap tanpa cahaya. Pikiran dan perasaannya berloncatan tak tentu arah. Hatinya mencemaskan banyak hal. Bukan hanya tentang kebenaran yang dibawa Arfan, tapi juga tentang dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar layak mendapatkan cinta yang baru? Dan yang paling mengusik adalah satu pertanyaan yang terus memburu. Apa Reza memang mengenalnya jauh sebelum mereka saling menyapa? Apakah semua ini hanya jebakan cinta yang dibungkus kepedulian? Esok harinya, Nadia berangkat kerja seperti biasa, tapi langkahnya berat, pikirannya penuh dengan keraguan. Saat melihat Reza di lobi, lelaki itu tersenyum seperti tak ada yang terjadi. Tapi senyum itu tak lagi memberi rasa hangat yang sama. "Aku tunggu kamu nanti sore di taman belakang kantor." "Ya," kata Reza lirih saat mereka berpapasan. Nadia hanya mengangguk tanpa menjawab. Sepanjang hari hatinya resah, ia menimbang-nimbang. Haruskah ia bertanya langsung, atau sebaiknya memendam saja dan perlahan menjauh sebelum semuanya jadi lebih rumit? Namun, Nadia sadar, jika ia tak mencari, tahu kebenaran luka ini akan tetap menganga. Sore pun tiba. Langit sedikit mendung, seperti menggambarkan isi hati Nadia yang penuh mendung pula. Ia datang ke taman belakang kantor dengan langkah pelan. Reza sudah di sana, duduk di bangku taman, dengan 2 gelas teh hangat yang belum tersentuh. Nadia duduk tanpa banyak basa-basi. Matanya lurus menatap daun yang jatuh di tanah. "Bapak tahu aku mantan istrinya Arfan?" tanyanya langsung. Reza terdiam sejenak, lalu menjawab, "Iya, tapi aku tahu itu jauh setelah kamu kerja di sini." Nadia menoleh, menatap tajam. "Kapan tepatnya Bapak tahu?" Reza menarik napas panjang. "Beberapa minggu setelah kamu mulai kerja. Aku lihat foto keluarga lama Arfan saat dia masih karyawan dulu. Waktu itu aku baru sadar kamu istrinya." "Kenapa nggak bilang dari awal?" Reza menunduk. "Karena aku pikir itu masa lalu. Aku nggak mau membuat kamu merasa dihakimi. Aku juga takut kamu pergi." Nadia mengepal tangannya. "Dan soal Arfan dipecat dari kantor lamanya, itu Bapak yang buat laporan ke direksi." Reza menatap mata Nadia. Kali ini, sorot matanya lebih gelap. "Iya, karena dia melakukan kecurangan keuangan. Aku hanya lakukan yang seharusnya. Itu bukan soal kamu. Aku nggak tahu kamu dan dia sedang ada masalah rumah tangga." "Lalu kenapa sekarang Bapak malah mendekati aku?" "Karena aku lihat, kamu bukan siapa kamu di masa lalu, tapi siapa kamu sekarang. Kamu perempuan kuat, mandiri, dan sayang sama anak-anakmu. Aku jatuh cinta karena kamu, bukan karena dendam atau niat membalas apapun." Nadia berdiri. Hatinya berperang hebat. Sebagian dirinya ingin percaya, sebagian lainnya terlanjur retak. Arfan bilang, "Bapak menikmati kehancuran rumah tangga kami.
ucapnya lirih. Wajah Reza menegang. Kamu percaya dia? Nadia tidak menjawab. Ia hanya berkata, saya butuh waktu. Ia melangkah pergi meninggalkan Reza yang duduk termenung. Hatinya tak ingin percaya pada Arfan, lelaki yang pernah menghancurkannya. Tapi ia juga takut hatinya kembali dipermainkan oleh cinta yang terlihat sempurna di permukaan, namun ternyata menyimpan luka yang lebih dalam dari apa yang pernah ia alami. Malam itu, Nadia memeluk ketiga anaknya erat-erat. Anak-anak itu tidak tahu apapun tentang apa yang sedang bergemuruh di dada ibunya. Mereka hanya tahu ibunya mulai sering diam, dan sesekali menangis diam-diam di dapur. Bunda kenapa? Tanya anak pertamanya pelan. Nadia tersenyum kecil sambil mengusap rambut anaknya. Bunda cuma capek, sayang. Kalau Bunda sedih, bilang aja. Biar kami peluk rame-rame. Nadia tersenyum dengan air mata yang jatuh. Di tengah segala luka dan pengkhianatan, anak-anaknya tetap menjadi alasan utama kenapa ia tidak boleh tumbang. Tapi perasaannya pada Reza juga bukan hal yang mudah ia lupakan. Ia pernah membangun harapan di sana, dan ia tahu cinta seperti itu tidak datang dua kali. Keesokan, harinya Nadia izin tidak masuk kerja. Ia butuh waktu untuk berpikir jernih. Ia berjalan ke tempat yang dulu sering ia datangi saat masih bersama Arfan, sebuah lapangan kecil di dekat masjid tua, tempat ia dulu sering duduk bersama anak-anak sambil menunggu suaminya pulang kerja. Banyak kenangan pahit dan manis yang bercampur di sana. Ia duduk lama, memejamkan mata, mencoba mendengarkan suara hatinya sendiri. Lalu tiba-tiba, suara langkah pelan mendekat. Saat membuka mata, Reza berdiri di sana, menatapnya dari kejauhan, tidak membawa apa-apa, tidak dengan senyum, hanya sepasang mata yang lelah menanti. Aku tahu aku harusnya nggak nyusul kamu, ucapnya lirih. Tapi aku nggak bisa tenang kalau kamu pergi tanpa tahu semua yang sebenarnya. Nadia menatapnya. Diam, Reza melangkah mendekat. Aku bukan lelaki yang sempurna, Nad. Aku punya masa lalu yang nggak bersih juga. Tapi satu hal yang aku tahu pasti. Aku jatuh cinta sama kamu bukan karena aku ingin menyakiti siapapun. Aku cuma ingin membahagiakan kamu. Kalau kamu izinkan. Air mata Nadia jatuh tanpa bisa ditahan. Aku nggak tahu harus percaya siapa, bisiknya. Aku takut. Aku nggak sanggup kalau harus disakiti lagi. Reza mendekat, duduk di sebelahnya. Aku juga takut, Nat. Tapi lebih takut lagi kehilangan kamu hanya karena aku diam. Kalau kamu butuh waktu, aku tunggu. Tapi tolong, jangan hilang. Dan untuk pertama kalinya sejak semua keraguan itu tumbuh, Nadia bersandar di bahu Reza, meski dalam hati masih ada keraguan yang belum reda. Karena cinta itu rumit. Karena luka tak pernah benar-benar sembuh. Dan karena masa lalu, kadang bisa menghancurkan masa depan jika tak ditutup dengan benar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan senyap. Nadia kembali bekerja, namun ia menjaga jarak dari Reza. Bukan karena benci, bukan pula karena hilangnya cinta, tapi karena hatinya masih menimbang. Lebih berat mana? Masa lalu yang menghantui, atau masa depan yang belum pasti? Reza tetap bersikap tenang, tidak menuntut, tidak memaksa. Ia tahu, kepercayaan tidak bisa dipaksa tumbuh seperti daun di musim hujan. Ia harus membiarkan Nadia menapaki jalannya sendiri, meski setiap langkah itu mengikis harapan yang selama ini ia bangun diam-diam. Namun di balik kesabaran itu, ada rahasia lain yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Dan saat waktunya tiba, semuanya akan berubah selamanya. Sore itu, Nadia baru saja pulang bersama anak-anak. Di depan pagar rumah, terlihat sebuah mobil terparkir. Tubuh Nadia menegang. Ia menarik anak-anak masuk lebih dulu, menyuruh mereka duduk di ruang tengah, lalu keluar lagi dengan hati was-was. Dari dalam mobil, keluar sosok wanita berpenampilan mewah, lengkap dengan tas dan sepatu mahal. Wajahnya cantik, namun sorot matanya dingin. "Kamu Nadia?" tanya wanita itu dengan suara kaku. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tersenyum tipis. "Saya Fanya, tunangannya Reza.
Darah Nadia seperti berhenti mengalir. "Apa maksud ibu?" Tanyanya nyaris tak terdengar. "Saya pikir kamu harus tahu sebelum semuanya makin jauh. Saya dan Reza bertunangan sejak lama, hanya saja saya lama tinggal di luar negeri. Kami memang punya masalah. Tapi saya nggak pernah bayangkan, saat saya kembali, dia malah dekat dengan wanita yang notabene mantan istri orang yang pernah dia benci." Nadia terdiam. Udara mendadak berat di sekelilingnya. "Maaf, saya nggak tahu tentang ini," ucapnya pelan. Fanya menatapnya tajam. "Tentu kamu nggak tahu. Reza memang pandai menyembunyikan apa yang tidak ingin dia akui. Tapi satu hal yang pasti, dia bukan penyelamat. Dia hanya lelaki yang belum selesai dengan dendamnya sendiri." Malam itu, Nadia mengurung diri di kamar. Anak-anak telah tertidur. Ia duduk di pojok ruangan, menggenggam erat botol kecil yang berisi minyak kayu putih. Bukan untuk sakit kepala, tapi sekadar pengalih agar pikirannya tidak meledak. Ia telah menghadap kenyataan bahwa Reza mengenalnya dari dulu. Ia juga telah menerima bahwa masa lalu Reza dan Arfan saling bertaut. Tapi ini, tunangan? Nadia merasa kembali disayat oleh kenyataan. Entah apa yang lebih menyakitkan, ditinggalkan seperti dulu, atau dicintai dengan separuh kebenaran. Ia tak sanggup menangis lagi. Air matanya seperti sudah kering. Yang tersisa hanya sesak. Keesokan harinya, Reza mendatanginya. Wajahnya tampak lelah. Mungkin karena dia sudah tahu Fanya datang, atau mungkin karena ia juga mulai lelah menyembunyikan semuanya. "Aku minta maaf," ucap Reza langsung. "Aku nggak cerita soal Fanya, tapi kami sudah lama tidak bersama. Kami terikat hanya karena desakan keluarga." Nadia menatapnya dengan mata kosong. "Kamu tahu aku nggak bisa dibohongi 2 kali dalam hidupku, kan?" "Aku nggak bohong. Aku hanya belum siap cerita semuanya. Aku pikir aku bisa selesain ini pelan-pelan. Tapi aku salah. Aku seharusnya jujur dari awal." "Kamu mencintai dia?" tanya Nadia. Reza menggeleng. "Tidak, aku mencintai kamu. Tapi aku sadar, cinta saja nggak cukup." Nadia menunduk. "Kamu tahu aku bawa anak-anak. Hidupku bukan cuma tentang aku. Aku nggak bisa masuk ke cerita orang yang belum selesai menutup bab lamanya. Karena kalau aku masuk, aku cuma akan jadi korban lagi." Reza terdiam lama, lalu berkata lirih, "Kalau kamu mau pergi, aku nggak akan tahan kamu." Kata-kata itu membuat dada Nadia sesak. Ia menginginkan Reza. Tapi ia juga ingin menjaga anak-anaknya dari luka yang pernah ia alami. Ia harus memilih. Bertahan dalam cinta yang tidak sepenuhnya jujur, atau pergi demi menjaga hatinya tetap utuh. Beberapa hari berlalu. Reza tidak menghubunginya, tidak muncul di kantor. Tak ada pesan, tak ada kabar. Nadia menjalani harinya dengan hati yang berat. Setiap langkahnya terasa sunyi. Ia tidak menangis, tapi ia tahu. Ada bagian dari dirinya yang patah. Namun di tengah kesunyian itu, anak-anak menjadi satu-satunya pelita. Senyum mereka, pelukan kecil mereka, dan pertanyaan-pertanyaan polos yang terus menyadarkannya bahwa ia masih memiliki alasan kuat untuk bertahan, walau tanpa siapapun di sampingnya. Sampai pada suatu pagi, sebuah surat datang ke rumah. Dikirim tanpa nama, tanpa alamat pengirim. Isinya hanya selembar kertas putih dengan tulisan tangan. "Aku mencintaimu, bukan karena kamu mantan istri siapa, bukan karena dendam pada siapa. Aku mencintaimu karena kamu adalah kamu. Tapi aku sadar, aku belum selesai dengan masa lalu. Maka, biarlah aku selesaikan itu dulu. Kalau kamu masih di sini saat semuanya reda, aku akan datang lagi. Bukan sebagai lelaki yang membawa luka, tapi sebagai seseorang yang hanya ingin mencintaimu tanpa syarat." Tangis Nadia pecah di depan meja makan. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang akhirnya memilih menyembuhkan dirinya sendiri sebelum berusaha menyembuhkan orang lain. Dan untuk pertama kalinya pula, Nadia merasa damai meski sendirian. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki,
tapi tentang keberanian untuk menyembuhkan, baik diri sendiri maupun orang yang dicintai. Waktu tidak pernah menunggu siapapun. Ia terus berjalan, meninggalkan siapa saja yang terlalu lama larut dalam luka. Dan bagi Nadia, inilah saatnya untuk tidak lagi menengok ke belakang. Tidak ada gunanya menangisi seseorang yang memilih menyembuhkan dirinya sendiri dengan pergi, meski alasan kepergiannya adalah cinta yang belum selesai. Hari-hari pun berlalu. Nadia kembali pada rutinitasnya, mengantar anak-anak ke sekolah, bekerja, memasak, dan mengurus rumah yang sunyi. Namun bedanya kini, ia tidak lagi berharap seseorang datang menyelamatkannya. Ia belajar menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menyadari, selama ini ia terlalu lama mengandalkan cinta untuk menambal luka, padahal yang ia butuhkan sebenarnya adalah keberanian untuk menyentuh luka itu, merawatnya, lalu perlahan menyembuhkannya sendiri. Suatu pagi yang cerah, Nadia mendapat undangan untuk menjadi pembicara dalam acara seminar perempuan mandiri di sebuah komunitas yang ia ikuti diam-diam sejak beberapa bulan terakhir. Komunitas itu berisi ibu-ibu tunggal yang bangkit dari keterpurukan. Ia sempat ragu, merasa tak cukup layak berdiri di hadapan banyak orang. Tapi pengurus komunitas berkata tegas, "Bu Nadia bukan cuma layak. Bu Nadia adalah cermin kekuatan yang kami butuhkan." Dengan napas berat, Nadia akhirnya menerima. Ia menulis materi semalam suntuk, menumpahkan perjalanannya dalam lembar-lembar kertas tentang luka, tentang pengkhianatan, tentang kekuatan seorang ibu yang memilih bertahan bukan demi dirinya, tapi demi anak-anak yang memanggilnya bunda setiap pagi. Di hari acara, ia berdiri di depan puluhan pasang mata yang menatap dengan kagum. Meski suaranya sempat bergetar, ia berhasil menyampaikan semuanya dengan ketulusan yang menggugah. "Aku pernah ditinggalkan di titik terendah dalam hidupku," ucapnya. "Baru melahirkan, tubuhku lemah, hati remuk, dan harga diriku seperti diinjak-injak. Tapi aku bertahan. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tidak punya pilihan lain." Ia menghela napas. "Dan dalam proses itu, aku belajar satu hal penting. Kita tidak harus sempurna untuk bisa bahagia. Kita hanya perlu cukup waras untuk tidak menyerah, cukup ikhlas untuk melepaskan, dan cukup berani untuk melanjutkan hidup meski tanpa sandaran." Tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Beberapa wanita bahkan meneteskan air mata. Nadia sendiri pun tak menyangka. Cerita yang selama ini hanya menjadi luka dalam diam, ternyata mampu menguatkan orang lain. Beberapa bulan kemudian, hidup Nadia perlahan membaik. Ia menerima tawaran kerja di sebuah yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan ibu tunggal. Lingkungan barunya penuh energi positif. Ia menemukan banyak teman baru yang saling mendukung. Ia bahkan mulai membuka les, membaca, dan menulis untuk anak-anak di lingkungannya setiap akhir pekan. Anak-anaknya pun tumbuh dengan baik. Mereka mulai memahami bahwa ayah mereka tidak lagi hadir, tapi tidak ada celah kosong yang harus mereka ratapi. Karena ibu mereka berdiri terlalu kokoh untuk membuat siapapun merasa kekurangan kasih sayang. Yang tak terduga adalah ketika suatu sore di halaman kecil tempat Nadia biasa mengajar anak-anak membaca, seseorang datang, bukan Reza. Tapi Arfan, pak lelaki itu berdiri dengan wajah jauh lebih tirus dari terakhir kali mereka bertemu. Pakaian lusuh, rambut berantakan. Ia berdiri seperti orang asing, gugup, dan tak tahu harus mulai dari mana. Nadia menghampirinya pelan. Anak-anak yang lain memperhatikan dengan rasa ingin tahu. "Ada perlu apa kamu datang ke sini?" tanyanya. Datar Arfan menunduk. Aku kehilangan semuanya, Nad. Pekerjaan, istri, dan kepercayaan banyak orang. Aku turut prihatin. Tapi apa hubungannya dengan aku?" Arfan menatap matanya. "Aku minta maaf untuk semua yang udah aku lakukan. Aku bukan datang untuk mengemis ampunan. Aku cuman mau bilang kalau kamu jauh lebih kuat dari yang pernah aku pikirkan." Nadia diam. Ia tidak menyangka kalimat itu keluar dari mulut lelaki yang dulu mencampakkannya seperti sampah. Namun anehnya, tidak ada rasa marah yang muncul. Tidak ada rasa ingin membalas. Yang ada hanya rasa lega. Bahwa hari ini, ia bisa berdiri di hadapan lelaki itu tanpa gemetar.
Terima kasih sudah bilang begitu, katanya tenang. Tapi kamu terlambat, Arfan. Aku sudah selesai jadi perempuan yang minta dikasihani. Arfan menunduk, lalu pergi perlahan. Dan kali ini, Nadia tidak menangis saat melihat punggungnya menghilang. Ia hanya menghela napas, seolah melepaskan sisa luka yang masih tersisa. Malam harinya, saat anak-anak telah tidur, Nadia duduk sendiri di teras rumah. Angin malam meniup rambutnya pelan. Ia menatap langit, bukan lagi dengan rasa kecewa, tapi dengan harapan. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenalnya. Selamat atas hidup barumu. Aku tahu kamu sudah berdiri jauh lebih kuat sekarang. Dan meski aku bukan bagian dari cerita itu lagi, aku tetap bangga pernah mengenalmu. Nadia tidak membalas. Ia hanya tersenyum. Karena cinta yang sejati kadang tidak harus memiliki. Cinta sejati juga bisa hadir dalam bentuk keikhlasan. Melepaskan seseorang agar ia tumbuh dengan caranya sendiri. Dan malam itu, Nadia resmi kembali menjadi perempuan yang utuh. Bukan karena ada lelaki di sisinya, tapi karena ia akhirnya belajar bahwa dirinya sendiri sudah lebih dari cukup. Beberapa minggu setelah pesan itu masuk, hari-hari Nadia tetap berjalan seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang diam-diam berubah. Mungkin bukan pada rutinitasnya, melainkan pada ruang hatinya yang dulu tertutup rapat, kini perlahan mulai membuka. Celaka, ia tidak pernah membalas pesan Reza. Ia tidak ingin kembali ke masa ketika hatinya dipenuhi kebimbangan. Tapi ia tahu, rasa itu belum benar-benar mati. Ia hanya mengunci rapatnya, menyuruhnya diam, menunduk, dan menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Dan waktu itu datang, lebih cepat dari yang ia kira. Sore itu, ketika langit tampak keemasan, dan angin menerbangkan daun-daun kering di halaman, Nadia sedang duduk di bangku taman bersama anak-anaknya. Mereka tertawa riang setelah selesai bermain lempar bola. Suara mereka memenuhi udara seperti musik paling indah yang bisa didengar ibu manapun. Lalu, dari kejauhan seseorang berjalan perlahan. Tubuhnya masih sama tinggi dan tegap, tapi wajahnya kini berbeda. Lebih tenang, lebih damai. Bukan lagi seperti lelaki yang sedang menahan sesuatu di punggungnya, tapi seperti seseorang yang telah selesai dengan perangnya. Itu Reza. Nadia terpaku. Bukan karena masih menyimpan amarah, tapi karena jantungnya berdetak begitu cepat. Reza menghampirinya. Anak-anak yang lain mulai berlarian, hanya menyisakan si bungsu yang masih duduk di dekat ibunya. "Hai," sapa Reza. Suara rendahnya hampir tenggelam dalam gemuruh hatinya. Nadia hanya mengangguk pelan. Reza duduk beberapa langkah darinya. "Tak berani terlalu dekat. Aku datang bukan untuk mengganggumu. Aku cuma ingin tahu. Kamu baik-baik saja?" Pertanyaan sederhana itu menghantam dada Nadia. Ia menoleh. "Aku baik. Lebih baik dari yang aku bayangkan." Reza tersenyum. "Kamu terlihat lebih kuat." "Aku memang harus kuat," jawabnya datar. "Bukan pilihan, tapi kewajiban." Hening. Angin berembus pelan. Daun-daun menari, seolah ikut menunggu jawaban selanjutnya. "Aku sudah menyelesaikan semuanya," ucap Reza akhirnya. "Fanya sudah menikah dengan orang lain. Aku bicara pada keluargaku. Mereka tahu aku tidak akan kembali pada masa lalu. Aku juga sudah keluar dari perusahaan tempat Arfan dulu bekerja. Aku memulai hidup baru." Nadia menelan ludah. "Dan kamu datang ke sini karena ingin memulai semuanya dariku juga?" Reza terdiam. "Aku datang bukan karena ingin menuntut apapun. Aku hanya ingin bilang, aku masih mencintaimu. Tapi aku mengerti kalau kamu sudah enggak lagi di tempat yang sama." Nadia menarik napas panjang. "Kamu tahu, dulu aku pikir kalau kamu kembali semuanya akan selesai. Tapi ternyata, saat kamu pergi, aku justru menemukan diriku yang baru." Reza menunduk. "Dan aku bahagia karena itu." Nadia menatapnya. "Jadi apa yang kamu harapkan sekarang, Reza?" Reza menatap balik dengan mata yang tak lagi ragu. "Aku hanya ingin jadi bagian dari harimu, meski cuma sebagai teman. Aku ingin anak-anak tahu
bahwa ada seseorang yang selalu menghormati ibunya. Aku nggak berharap bisa kembali, kalau itu berarti kamu harus mundur selangkah dari apa yang sudah kamu bangun. Nadia terdiam. Perkataannya menyesakkan, tapi juga penuh kejujuran. Seseorang yang benar-benar mencintai tidak akan memaksa. Ia akan berdiri di belakang, memastikan orang yang ia cintai tetap tegak meski tanpa dirinya. Hari berganti malam. Setelah anak-anak tertidur, Nadia duduk di meja makan, menatap gelas teh yang sudah dingin. Pikirannya kembali pada sosok Reza. Ia ingat bagaimana Reza datang dalam hidupnya saat ia hampir putus harapan. Ia ingat bagaimana Reza menjadi sandaran ketika ia goyah. Tapi ia juga ingat bagaimana Reza meninggalkan banyak luka yang belum sempat disembuhkan. Namun kini, yang berdiri di hadapannya bukan Reza yang dulu. Ini adalah seseorang yang telah melalui luka, memilih menyembuhkan diri, dan kembali dengan niat yang utuh. Dan Nadia tahu, mungkin kesempatan kedua memang bukan untuk kembali ke masa lalu, melainkan untuk menulis masa depan yang berbeda. Beberapa hari kemudian Reza datang lagi. Kali ini membawa buku cerita anak-anak. Ia membacakan kisah tentang singa kecil yang berani menyelamatkan teman-temannya dari bahaya kepada anak-anak Nadia yang menyimak dengan mata berbinar. Nadia memperhatikan dari di dapur sambil menyiapkan makanan ringan. Ada kehangatan yang menyelinap masuk ke dalam ruang hatinya. Bukan karena kerinduan, tapi karena keyakinan bahwa cinta yang dewasa bukan tentang kata-kata manis atau janji besar, tapi tentang kehadiran, tanpa harus diminta. Saat Reza hendak pulang, Nadia menghampirinya. Ia menatapnya kali ini dengan mata yang lebih teduh. Kalau kamu benar-benar siap, aku tidak akan menutup pintu, ucapnya pelan. Reza tersenyum. Aku nggak akan masuk sebelum kamu benar-benar membukanya. Dan di balik senyum itu, keduanya tahu, babak baru akan segera dimulai. Bukan karena cinta yang belum selesai, tapi karena dua hati yang akhirnya bertemu di waktu yang tepat. Pagi itu, langit tampak cerah seperti biasa. Tapi di dalam hati Nadia, badai kecil mulai menggulung perlahan. Ia duduk di depan meja makan, menatap sarapan yang belum tersentuh. Anak-anak sudah pergi sekolah, rumah sunyi, dan ia sendiri tidak tahu kenapa dadanya begitu sesak sejak tadi malam. Hari ini, ia harus membuat keputusan. Tentang dirinya, tentang anak-anak, dan tentang lelaki yang datang kembali membawa harapan, sekaligus bayangan masa lalu. Seminggu terakhir, Reza rutin datang, bukan untuk menuntut cinta atau memaksa rujuk, tapi sekadar menemani anak-anak bermain, membantu Nadia mengangkat galon, atau sesekali membawa makanan kesukaan mereka dari luar. Tak pernah sekalipun ia membahas masa lalu. Tak pernah menyodorkan perasaan seperti dulu. Ia hanya hadir, utuh, sabar, dan hangat. Tapi justru karena sikap itulah, Nadia tahu bahwa Reza sudah banyak berubah. Dan justru karena perubahan itu pula, ia jadi ragu. Hatinya memang sempat mencintai lelaki itu dengan tulus. Namun cinta yang dulu penuh euforia, kini telah berganti menjadi ketenangan. Nadia sadar, perasaan itu tidak lagi sama. Ia tidak lagi menggantungkan hidupnya pada cinta. Ia tidak lagi menunggu seseorang datang untuk menyelamatkan. Ia sudah menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Lalu, apakah dengan begitu ia tidak bisa jatuh cinta lagi? Tidak. Ia hanya harus memastikan bahwa cintanya kali ini tidak akan mengorbankan kebebasannya yang susah payah dibangun. Malam harinya, Reza datang membawa undangan. Bukan undangan pernikahan atau pesta, tapi undangan diskusi di sebuah acara amal, tempat Nadia diundang sebagai pembicara tentang perempuan yang bangkit dari keterpurukan. Rupanya Reza yang mengusulkan namanya. Kenapa kamu lakukan semua ini? Tanya Nadia lirih. Reza menatapnya, tenang. Karena aku ingin kamu tahu bahwa kamu pantas dilihat dunia sebagai perempuan kuat. Aku cuma mau berdiri di belakangmu, memastikan kamu nggak jatuh lagi. Nadia menunduk. Ada haru yang tidak bisa ia bendung.
tapi juga ada kekhawatiran yang membayangi. Reza, kalau kamu benar-benar kembali ke dalam hidupku, kamu juga kembali ke dalam hidup anak-anakku. Aku tidak bisa bermain-main dengan itu. Reza tersenyum kecil. Aku tahu, aku nggak minta jawaban sekarang. Tapi kalau kamu siap, aku akan tetap ada. Kalau kamu memilih jalan lain, aku akan tetap bangga pernah mengenalmu. Kalimat itu membuat Nadia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena dihargai. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak dicintai sebagai perempuan yang butuh diselamatkan, tapi sebagai perempuan yang telah menyelamatkan dirinya sendiri. Hari acara pun tiba. Nadia berdiri di panggung kecil, mengenakan baju sederhana berwarna biru laut, rambut disanggul rapi, dan wajahnya bersinar karena percaya diri. Di hadapannya, puluhan wanita mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia membuka pembicaraan dengan tenang. Kali ini tidak gemetar. Ia tahu siapa dirinya dan tidak takut menunjukkannya. Aku pernah berada di titik nol, baru melahirkan, ditinggalkan, dihina, dianggap tak berharga hanya karena status janda. Tapi dari titik itulah aku belajar bahwa kehancuran bukan akhir. Ia bisa menjadi awal baru kalau kita berani memilih untuk berdiri. Matanya menatap seisi ruangan. Perempuan tidak harus kuat setiap waktu, tapi perempuan harus tahu kapan harus berhenti menggantungkan dirinya pada orang lain. Ia menutup dengan kalimat yang menggugah. Dan kalaupun cinta datang kembali, biarlah cinta itu tidak merenggut kebebasan kita, tapi justru merayakan keberanian yang sudah kita miliki. Tepuk tangan menggemuruh. Wajah-wajah haru memenuhi ruangan. Tapi ada satu wajah yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Reza. Dan di detik itu, Nadia tahu. Ia sudah menemukan jawabannya. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Nadia duduk di ruang tamu. Reza datang, seperti biasa. Tapi kali ini, Nadia yang lebih dulu bicara. Aku sudah buat keputusan, ucapnya pelan. Reza menoleh, wajahnya tegang tapi pasrah. Aku ingin menjalani hidupku. Tetap sendiri, lanjut Nadia. Reza mengangguk. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada protes dari matanya. Hanya pengertian yang tulus. Aku percaya kamu sudah berubah, Reza. Tapi perjalananku terlalu panjang untuk kembali bergantung pada siapapun. Aku ingin anak-anakku tahu bahwa ibunya bisa bahagia, meski tanpa cinta romantis. Dan aku ingin mencintai diriku dulu, sebelum mencintai siapapun lagi. Reza menatapnya dalam diam, lalu tersenyum. Keputusanmu benar. Aku bangga padamu, Nad. Mereka saling bertatapan. Tidak ada pelukan. Tidak ada janji. Tapi ada penghormatan. Waktu terus berjalan. Tahun-tahun berlalu. Anak-anak Nadia tumbuh jadi pribadi yang kuat dan penuh kasih. Nadia membuka usaha kecil di bidang pendidikan anak, lalu berkembang menjadi yayasan. Ia dikenal sebagai simbol keteguhan. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia berani memilih diri sendiri. Reza tetap hadir. Tidak sebagai pasangan, tapi sebagai teman keluarga. Seseorang yang anak-anak panggil dengan hangat. Seseorang yang mengajarkan bahwa cinta tidak harus memiliki, tapi bisa tetap tumbuh sebagai bentuk penghargaan. Dan Nadia, ia menjadi perempuan yang utuh. Bukan karena lelaki yang datang dan pergi, tapi karena ia mencintai dirinya, luka-lukanya, dan semua perjalanannya yang pahit maupun manis. Akhirnya, bukan soal siapa yang tinggal di sisimu, tapi soal siapa yang membuatmu melihat dirimu lebih berharga dari yang pernah kau bayangkan. Karena, akhir yang tidak sempurna bisa jadi yang paling bermakna